Sampai sekarang kepalaku masih berpusing tentang tuntutan 11 tahun penjara. Semua alasan JPU karena kasus pemerasan dan pencucian uang. Ini gue baru ngikutin lagi nih persidangannya Nikita Mirzani, dan gue barusan lihat data yang cukup bikin gue tercengang. Lucunya di dunia sekarang ini yang paling dipercaya tuh bukan orang yang jujur, tapi orang-orang yang pintar berpura-pura. Yang paling menyakitkan itu bukan dituduh salah, tapi disalahkan oleh orang yang berpura-pura suci, yang paling benar sendiri. Mereka tuh pandai memainkan peran sebagai korban, padahal diam-diam mereka yang jahat. Orang-orang itu percaya karena tampilannya tuh rapi, kata-katanya tuh manis, dan senyumannya seolah nggak mungkin menyakiti siapapun. Itu yang namanya pencitraan, kejahatan yang sempurna. Mereka yang menciptakan luka, tapi kamu yang dituduh membuat masalah. Kamu bicara, kamu yang dibilang drama. Kalau lu diem, lu dibilang lu yang salah. Dan di saat lu mulai ragu sama diri lu sendiri, apa emang bener gua seburuk itu? Dunia itu lebih percaya sama topeng. Jadi kalau hari ini lu sering disalahkan, padahal lu yang paling banyak terluka, lu tenang aja. Bukan lu yang kalah. Hanya saja kebenaran lu itu belum saatnya naik panggung. Ingat kata-kata Miss Mary, waktu akan menelanjangi pencitraan mereka satu persatu. Oke, bye-bye. Ini gue baru ngikutin lagi nih persidangannya Nikita Mirzani, dan gue barusan lihat data yang cukup bikin gue tercengang. Ini gue dapat data tren tuntutan setiap tahunnya dari laporan ICW, Indonesian Corruption Watch. Tuntutan ini dalam ruang lingkup korupsi yang di dalamnya ada TPPU ya. Rata-rata tertinggi ada di 2022 sebesar 62 bulan alias selama 5 tahun 2 bulan. Coba kalian bandingin sama tuntutan di kasus Nikita Mirzani. Jauh banget coy. Yang bener aja kan, separah apa kasus ini? Kok bisa kerugian seorang Reza Gladys lebih berdampak dibanding kerugian negara? Ini seriusan Menko Polhukam atau Presiden kita nggak tahu kasus Nikita Mirzani yang memperlihatkan bobroknya hukum di negeri ini? Apa karena kasusnya nggak seksi, makanya nggak turun tangan? Terlepas mungkin kasusnya remeh-temeh bagi mereka atau bagi aktivis-aktivis di luar sana gitu kan. Tapi ini ditonton jutaan masyarakat loh Pak. Cerminan hukum di negeri ini akan tergambar jelas dari kasus ini. Kita semua tahu lah ya betapa ganjalnya proses persidangan Nikita Mirzani belakangan ini. Pemerasan nggak terbukti, pencemaran nama baik juga enggak. Bukti-bukti semua mengarah ke kesepakatan antar kedua belah pihak. Nggak ada unsur pemerasannya sama sekali gitu loh. Padahal ada bukti video yang diputar di persidangan. Video yang saat si Reza nelpon Mail dengan cengengesan tanpa ada rasa tekanan apapun. Unsur TPPU-nya juga nggak jelas ini. Ujung-ujungnya tuntutannya 11 tahun. Buset, udah kayak kriminal berat aja ini. Cuman satu hal yang gue masih bingung dengan tuntutan 11 tahun ini, meskipun nanti vonisnya masih bisa berubah gitu kan. Katakanlah pemerasan itu terjadi. Terus produk berbahaya yang katanya diancam dipublikasikan ini, kelanjutannya gimana Pak? Kalau memang produknya nggak berbahaya, kenapa nggak dijual lagi? Kalau produknya berbahaya, loh berarti jelas dong melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terus apa? Tindakannya gimana? Tindak lanjut hukumnya apa? Masih bisa jualan loh dia, masih bisa nge-live jualan juga gitu loh. Ini kenapa sebab akibat dari kasus ini nggak ditindak lanjut sampai akar-akarnya? Apakah kalian butuh uang, wahai kalian para penegak hukum? Sebutkan berapa kalian mau. Nanti gua ajak semua masyarakat yang dirugikan ini patungan biar bisa bayar kalian semua. Kalau emang harus dengan cara berbayar agar si pemilik produk berbahayanya juga diproses. Gimana Pak? Coba sebut aja angka berapa. Kesel banget gua. Kalau dimungkinkan dan kalau ada masing-masing pihak mau memberikan, kalau nggak ada ya tanggal 28 putusan. Seperti itu sih Bang Erdin Lau, terima kasih kurang lebihnya. Oke, saya luruskan dulu nih, bisa boleh? Artinya supaya kita luruskan hukum ini Pak Pemikir. Mohon maaf Bang Sultan ya, atau saya luruskan. Siapa Bangku, lanjut Bangku. Ya, jadi gini, ini kita itu dituntut 11 tahun. Kenapa saya bilang ini dendam pribadi? Karena itu tidak sesuai dengan hukum. Kita kupas dulu hukumnya dulu ya. Di dalam pasal, mulai dari undang TPPU, dalam undang TPPU, buka di ayat 2 dan 3, kalau teman-teman buka boleh searching. Itu untuk pidana lain, nilai ancamannya 4 tahun atau lebih, nilai pidana. Kalau dalam undang-undang ITE, undang-undang ITE sendiri, nilai ancaman diatur pasal 45, itu berapa tahun? 6 tahun. Jangan tambah-tambahkan sampai 11 tahun.
Itulah yang saya bilang hari ini, kita sama-sama penegak hukum lagi melihat proses penegakan hukum. Itu satu. Proses apakah sesuai hukum acara pidana, berita-berita acara, contoh ambil barang bukti dan lain, sesuai hukum atau tidak. Ini yang lagi dilihat. Ini jaksa, kemarin saya analisanya gini, kalau jaksa tutup dengan undang-undang ITE, dia akan menggunakan 6 tahun atau 8 tahun, karena dia ambil dari pidana lain, undang-undang tidak pidana pencucian uang. Itu baca tuh bang, pasal 2 ya, teman-teman buka. Itu 4 tahun. Karena ini pidana lain. Kalau dia ambil itu maka dia total 8 tahun ya kan, dia karena ini. Ini dia pukul lebih dari 10 tahun, 11 tahun pula. Maka ini dendam pribadi. Maka hukum kita lagi ngaco. Sedangkan korupsi aja tidak maksimal hukumnya. Jadi jangan membalikkan hukum ini. Ingat, jaksa itu mewakili negara, bukan mewakili pribadi. Kalau mewakili negara, apa yang dia putuskan? Itu mewakili negara karena dia ada pengacara negara. Baik menyusun dakwaan sampai pada tuntutan. Mohon maaf teman-teman, proses yang masuk di pengadilan itu pasal 369, bukan di referensi di berita dan awal kita tuntut semua. Kok tiba-tiba tuntutan 369 nya hilang? Kan 368 berubah 369. Sidang pemeriksaan jalan, tuntutan berubah. Jangan seenak itu kita. Ada pikir 11 tahun hidup. Ya, kayak si Halo Fitri Sahul Terong, senang kau Niki dihukum 11 tahun? Judul yang kau bahas, padahal laki kau aja judul kau pun. Fitri Sahul Terong, itu tuh si Niki itu hanya tuntutan JPU. Kalau majelis hakim belum, ya. Senang kau kan, si Markoso, ya kan? Ngomong kau sekendak jidat kau, sekendak perut kau. Sekarang nih kau di atas, nanti ada masanya kau di bawah, ya kan? Kalau Niki di bawah sekarang, insya Allah dia bisa bangkit. Kalau kau nanti udah di bawah, belum tentu itu bisa bangkit kayak Niki, oke? Ya, pos. Nenek Sahul Terong, thank you komentarmu buat Niki ya. Almarhum Profesor Said. Belum selesai, harus sampai selesai. Lanjut Bang Yamin. Dulu sering menggunakan istilah ini. Gitu. Satu. Jadi saat itu saya kan ditanya oleh Ibu Fitri ya, Fitri Fitri Sahul Terong. Saya kan nggak tahu. Apa Bu? Mohon maaf Bu. Sahul Teru, terima kasih. Ya. Saya kan nggak tahu beliau dalam hal ini. Kita ini diskusi dalam ruang lingkup diskusi kan, diskusi hukum terkait dengan perkara Mbak Nikita Mirzani. Saya mendengarkan pertanyaan Ibu Fitri terkait, dia kan mengatakan, apakah kamu mengetahui perkara ini sesungguhnya? Saya bilang, rujukan saya dakwaan. Tidak. Karena Mbak Fitri saat itu mengatakan dia mengetahui sangat banyak, bla bla dan seterusnya. Ya saya bilang kalau memang tahu, menjadilah saksi, jadi saksi pelapor, jadi saksi di pengadilan kan gitu. Ya masalahnya kenapa nggak masuk? Hilang. Oh enggak. Masalahnya saya nggak ditunjuk jadi saksi. Anyways gini Bang Yamin ya, saya itu orangnya nggak pernah ngeliat ke belakang. Kita lihat ke depan ya. Yang sudah. Ini saya nggak tahu juga nih, kaget naik di channel ini, tapi saya mau menyapa semua teman-teman di sini. Saya sebenarnya kalau kita mau saling support nggak masalah. Kalau kalian mau support kita pun nggak masalah. Kita sama-sama support di di yang patut aja lah ya, jangan saling hina, jangan bullying. Saya cuma menegaskan kalau mau saling sama-sama membela nggak masalah. Yang saya suka kesel itu kalau pada ngebully itu doang ya. Semangat ngebela Nikitanya, saya juga nggak masalah kalian ngebela Nikita. Semangat kalau mau ngebela, silahkan ngebela di apa. Host kan silent dulu. Bu Fitri, saya ingin bertanya satu lagi. Sejak ramainya video itu, saya sering nonton Ibu segala macam gitu. Pertanyaanku, kenapa Ibu Fitri itu sering begini? Ibu kan sering mengatakan jangan membuli, tapi pada akhirnya Ibu mengatakan kalau ada yang bully saya balas bully gitu. Loh, itu mirroring. Saya kan udah dari awal saya bilang, saya e-commerce. Iya, cek ini harganya 15.000. Kok di TikTok harganya 500.000, mahal banget anjay.
Anjay. Gua ingat banget waktu itu Lah, Be, kalau mau turun pakai penerbangan apa, Be? gua ingat